What the fuck bro, anjir. Ih, wah gila wajahnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, aduh, permintaan kalian semuanya harus diikuti. Banyak banget nih yang nge-mention gue untuk membahas sebuah fenomena atau sebuah video yang waktu itu sedang viral. Sebenarnya ini viralnya udah beberapa hari yang lalu ya viralnya. Dan akhirnya gue gak mau asal bahas aja. Dan hari ini setelah mengumpulkan banyak data, beberapa fakta-fakta, dan kita akhirnya memutuskan untuk membahas video ini. Fenomena ini tersebar di jagat maya dengan judul Teresa Fildago. Dari penglihatan gua, yang gua cek dari semua video yang tersebar, kemungkinan kisah atau cerita serem tentang Teresa Fildago ini adalah sebuah cerita yang real. Tapi sebelum kita katakan ini real, kita cek dulu beberapa fakta-fakta yang ada di video-video dan cerita-cerita yang tersebar di jagat maya. Cerita tentang hantu Teresa Fildago ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh seorang pembuat film, David Rebardau, seorang berkebangsaan Portugis yang kehilangan dua orang temannya yang bernama Tiago dan Tania karena kecelakaan. Dari cerita yang gue dapat pada 12 Juli 2003, David dan dua orang temannya ini lagi nyari tempat untuk syuting film. Karena tempatnya nggak ketemu-ketemu, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang ke Sintra, daerah tempat tinggal mereka. Nah, Sintra ini adalah sebuah daerah ya. Sepanjang perjalanan, si David ini merekam kedua temannya pakai handycam infrared untuk mengabadikan momen di sana. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa harus merekam menggunakan kamera infrared? Ya gitu. Ya, tapi kita tidak bisa ini juga ya, maksudnya menebak-nebak pemikiran orang. Karena si David ini adalah seorang pembuat film, jadi mempunyai idealisme sendiri sebagai seorang pembuat film. Bahkan gue juga kayak gitu, karena kan pekerjaan gue selain nge-YouTube adalah seorang director. Kadang gue melakukan hal-hal yang aneh aja gitu. Ketika orang mungkin pakai kamera yang canggih untuk membuat sebuah video komersial atau video klip, kadang gue pakai handphone cukup, karena itu adalah sebuah cara seseorang berinovasi dengan idealismenya gitu kan. Jujur, karena di sini dia memakai kamera infrared, gue nggak tahu nih maksudnya buat apa. Menurut kalian kenapa? Kalian bisa komen juga menurut opini kalian, karena di sini dibebaskan untuk beropini secara pandangan masing-masing gitu ya. Di sini secara tiba-tiba si David dan Tiago melihat seorang cewek yang lagi berdiri di pinggir jalan, yang jalannya itu ya, lokasi tempat mereka melalui untuk pulang itu adalah lokasi yang sangat sepi dan benar-benar nggak ada orang gitu. Karena mereka takut si cewek ini adalah seorang korban penculikan atau mungkin korban kecelakaan gitu ya. Karena orang luar, geng, kalian perlu tahu, mindset orang luar sama orang kita tuh agak beda. Kalau kita sudah di mindset kan sama setan tuh takut. Ngelihat ada orang yang aneh sedikit di pinggir jalan, kita teriak, kabur. Tapi kalau orang luar negeri, mindset mereka untuk melihat sesuatu itu beda gitu. Nggak langsung ngirain hantu terus kabur, enggak. Karena kebanyakan kalau gue cek, teman-teman gue yang orang bule, mereka malah kayak nggak percaya adanya setan, sebagian dari mereka ya. Makanya mungkin di kasus ini, si David dan teman-temannya ini melihat seseorang yang aneh gitu di pinggir jalan yang sepi, langsung berpikiran kalau ini adalah seseorang yang mengalami kejahatan atau seorang korban gitu ya, atau justru orang yang lagi nyasar gitu ya. Terus si David dan teman-temannya ini nyamperin si cewek ini dan bertanya gitu ya, ngapain di sini? Terus kayak si cewek ini langsung menjawab, boleh saya menumpang, katanya gitu. Aneh banget gak sih? Nah, terus salah satu teman David yang bernama Tiago ini berkata, boleh kok, mau kemana? Sintra juga katanya gitu. Maksudnya itu ke daerah yang sama dengan tujuan mereka gitu. Terus si cewek ini jawab, enggak, sampai depan aja. Damn bro, kata-kata sampai depan aja itu depan mana? Itu sangat-sangat ambigu gitu ya. Terus selama di perjalanan si cewek ini ditanya terus menerus, tapi dia cuma jawab gitu. Kayak apa ya? Kayak orang yang nggak mau ngomong gitu ya. Jadi semacam apa ya, kalau kita perhatikan semacam cewek yang lagi banyak pikiran, mungkin lagi ngambek atau lagi apa gitu ya. Terus karena merasa ada yang salah, si Tania yang salah satu temen David yang cewek gitu ya, menawarkan minuman ke si Teresa Fildago ini, geng. Tapi si Teresa ini nggak mau gitu.
Lalu si Tiago ini negur si David, ngomong gini, kameranya dimatikan. Mungkin si Teresa ini malu karena sepanjang perjalanan mereka itu direkam. Jadi kayak si Teresa ini merasa tidak nyaman mungkin ya dengan kelakuan si David yang terus-terusan merekam kejadian di malam itu. Dan juga geng, sebenarnya situasi dari di dalam mobil tersebut tuh udah mulai nggak enak karena mereka kan tujuannya untuk mencari lokasi syuting. Tapi karena lokasi yang mereka maksud dan mereka cari itu tidak ditemukan, mereka tidak bisa menemukan lokasi syuting. Sampai akhirnya nih teman-temannya itu pada bete gitu, pada bete kayak ya udahlah lokasi tidak ditemukan. Terus si David ini tetap masih nge-record juga, ngerekam suasana di situ. Sampai akhirnya teman-temannya bilang ya udah dimatikan aja gitu kameranya, buat apa, nggak mau ngapain sih ngedokumentasiin yang nggak penting gitu, lagian lokasi syutingnya juga nggak nemu gitu. Tapi si David ini ya namanya idealisme seorang filmmaker ya, dia suka-suka dia ngerekam terus-terusan gitu ya. Lalu mungkin karena si David ini merasa terganggu mungkin ya karena teman-temannya pada bawel dengan sikap dia yang terus ngerekam. Akhirnya si David ini kayak ya udah dimatiin nih kameranya gitu. Akhirnya dia mematiin kamera, tapi itu adalah pura-pura gitu. Sebenarnya kameranya tidak mati, dia tetap ngerekam tapi pura-pura sudah mematikan kamera. Karena kondisinya sudah mati kameranya ini, jadi kan mungkin agak sedikit lebih nyaman gitu ya dalam ngobrol. Si Tiago ini bertanya kepada si Teresa, asalnya dari mana? Terus ngapain di tempat kayak gitu sendirian gitu kan? Terus si Teresa yang dari tadi cuma diem akhirnya bicara sambil menunjuk sesuatu di depan jalan. Ketika dia menunjuk tempat itu, dia berkata kayak gini, kalian lihat tempat itu? Terus semuanya pada ngeliat. Terus dia bilang gini, di situ aku mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Damn bro. Ini benar-benar apa ya, kayak gue nggak tahu sih dulu gimana perasaan lu nolong orang, tiba-tiba ternyata yang lu tolong itu adalah arwah yang sudah meninggal dunia dan dia kayak nunjukin tempat dia meninggal. Sebenarnya kejadian yang kayak gini nih adalah kejadian yang sangat lumrah. Gue sebelumnya pernah bercerita tentang arwah, sesosok arwah yang meminta tolong dipindahkan mayatnya dan menunjukkan tempat dia meninggal. Nih videonya yang ini. Nah kalian bisa nonton lihat sendiri. Jadi kejadian kayak gini nih bisa jadi real, bisa jadi nggak real. Tapi kebanyakan dari kejadian seperti ini adalah kejadian yang real karena banyak orang yang mengalami hal kayak gini. Ketika si arwahnya merasa tidak tenang, dia meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup untuk memindahkan, atau dia sekedar memberikan petunjuk kepada orang-orang kalau dia meninggal di lokasi itu. Lalu si David dan teman-temannya ini kaget dan tiba-tiba si Teresa Fildago yang aslinya adalah sosok arwah atau orang yang sudah meninggal atau hantu gitu ya, berteriak dan mukanya hancur kayak retak-retak gitu geng, berubah tiba-tiba. Lalu geng, pada akhirnya seketika orang-orang di dalam mobil, terutama Tiago nih yang ketakutan, akhirnya banting setir dan kecelakaan. Nah, di dalam kejadian tersebut, Tiago dan Tania meninggal dunia nih geng dalam kecelakaan tersebut. Tapi anehnya, David yang memegang kamera justru selamat. Makanya video ini bisa tersebar karena si David itu masih memegang master file dari rekaman yang dia miliki itu. Nah, di sini tidak ada keterangan sih setelah kecelakaan itu kemana si Teresa Fildago ini menghilang. Tapi yang jelas si David ini masih memiliki master rekaman dari video tersebut. Oke, nah ketika si David ini selamat dan dia menyebarkan video ini, bahkan seorang polisi pun tidak percaya kalau ini adalah kejadian nyata gitu. Tapi kabarnya teman-teman dia real dan benar-benar meninggal dunia geng dalam kecelakaan tersebut dan rekaman itu masih ada. Tapi geng, walaupun katanya polisi tidak percaya dengan kejadian ini, tapi ada bukti dan segala macam. Kalau kalian cari di Google, pada tahun 1983 di daerah tersebut memang sempat ada yang meninggal karena kecelakaan dan nama korbannya adalah Teresa Fildago. Ini kebetulan atau gimana nih geng? Gue rasa sih enggak ya, kalian bisa cek sendiri gitu. Kita cek langsung pada kejadian ketika dia bertemu dengan Teresa Fildago ini ya geng. Coba kita cek langsung di bagian tersebut ya. Nah, ini dia. Nah ini dia geng, kita bisa lihat. Oke. Salon scam strange. Oke. Padahal ini temannya udah bilang kalau ini orang asing ngapain? Kenapa harus diedit-edit kayak gitu ya? Oke, ini kalian bisa lihat. O que estás aqui a fazer estas horas, pá? Estás aqui a
fazer estas horas. Oke. Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera. She can be upset with the camera. Oke. Mas aconteceu alguma coisa? Como é que chamas? Não sei nem se o teu nome. Oke, Teresa. Oke, nah di sini. Lá atrás. Estás com essa merda ligada? Ada hal yang cukup aneh menurut gua karena ketika dia bertanya kepada si Teresa ini, si David ini ngarahin kameranya tuh frontal banget gitu. Dimana-mana ya orang tidak nyaman ya sebenarnya dengan hal kayak gitu. Udah gitu, ketika dia mengajak si Teresa ini naik ke atas mobil, apa ya? Diz-me lá, o que é que és tu? Kayak kenapa dia tidak? Oke, ini mulai ditunjukin nih lokasinya. Nah ini dia. Sim. Masa sih dia nggak curiga gitu dengan Foi ali que eu tive um acidente e morri. Oke. Oke, itu dia tadi, geng. Oke, akhirnya mereka kecelakaan. Kalau dari video kecelakaan ya, ini nggak mungkin fake. Tapi yang gue lihat adalah ada terjadi sebuah transisi di sini. Setelah dia menunjuk lokasi, terus lihat nih, ada transisi gitu. Estão a ver ali? Dead spot, Sim. sun and nah, ini transisi, geng. Transisi di sini ada lampu putih, kalian bisa cek. Terus tiba-tiba ketika bertransisi, lampu putih ini hilang. Teng. Kemana larinya lampu itu? Tive um acidente. Dan akhirnya dia mengarahkan kameranya lagi ke Teresa dan Teresa mukanya sudah hancur. Kalau menurut gue sebagai videographer, ini bisa aja sih jadi kayak dia rekam, terus di-cut dulu, di-make upin lagi, terus baru ngerekam lagi, baru diarahin kameranya ke Teresa dan ternyata Teresa itu berubah menjadi hantu. Itu pemikiran gue doang kalau seandainya dari sudut pandang kalau ini settingan gitu. Tapi bisa aja ini real. Karena kejadian kayak gini, ya kita nggak bisa nebak, men. Kita harus percaya bahwasanya kita hidup di alam yang terbagi gitu ya. Kita harus berbagi dengan orang dari alam lain yang kita sendiri tidak bisa melihat mereka. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah kalau ini adalah sebuah settingan, bisa jadi ini mungkin menjadi sebuah ajang promo film atau alat untuk mempromosikan film dari si David ini. Karena kan dia seorang pembuat film dan akan membuat film. Bisa aja dia membuat sebuah hal yang viral supaya semua orang semakin penasaran mengenal dia, dan ketika dia membuat sebuah karya film, orang mau menonton filmnya dia. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ini real atau hanya sebuah settingan promosi film? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.